Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kathirati thumma as-salatu ma'salamin da'imi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibil fakhari. Usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para jamaah semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di salah satu masjidnya ini guna bersama-sama mengkaji agamanya, terkhusus mengkaji ilmu yang paling mulia, yakni ilmu mengenal Allah Ta'ala. Dan ilmu kemuliaannya ditentukan oleh apa yang dibahas di dalam ilmu itu. Dan ketika ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang membahas tentang Allah Ta'ala, maka tentunya ilmu itu menjadi ilmu yang paling mulia, ilmu ma'rifatullah. Karena itu di dalam majlis ilmu seperti ini kita layak berharap pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Dan kita berharap semua keutamaan dan pahala yang pernah dijanjikan untuk orang mencari ilmu diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita dipertemukan di dunia, di dalam kehidupan kekal nanti mudah-mudahan dikumpulkan di surga Allah Ta'ala, tidak jauh dari manusia yang paling kita cintai, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita kaji Al-Asma'ul Husna, akan tapi kita masuk pada pembahasan pasal yang ketiga, yakni Al-Asma' allati tuthmiru muraqabatallah wal khawf minhu subhanah, yakni nama-nama yang membuahkan rasa selalu diawasi oleh Allah. Nama-nama yang kalau kita kaji, kita fahami dengan baik, akan menumbuhkan di dalam hati kita rasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, dan juga rasa takut kepadanya. Dan ini sangatlah penting, karena buahnya ilmu yang manfaat adalah berupa rasa takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan orang yang berilmu apabila tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, ilmunya itu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, maka orang yang berilmu itu tidak bisa disebut berilmu yang manfaat, sehingga tidak bisa disebut ulama. Karena Allah Ta'ala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama, yakni para ahli ilmu, yakni ilmu, terutama ilmu mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang baik dan benar, hingga tumbuh di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Ta'ala setelah mengenal kedudukannya dan sifat-sifatnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, di dalam muqaddimah dari pasal yang baru ini disebutkan inna ilmal abdi bi ilmillahi azza wa jalla alladhi la takhfa alaihi khafiyah wa bi syuhudihi wa muraqabatihi li ibadihi wa bi sam'ihi li aswatihim ma a'lanu minha wa ma asarru wa bi basarihi subhanahu alladhi la yahjabuhu syai' wa bi khibratihi allati ya'lamu biha muqawwinatil qulub maknunatil qulub wa khafayal maqasid wan nawaya inna dhalika kullah yuthmiru fi qalbil abdi muraqabata rabbih subhanahu
fala yakunu ala halin zahirah aw batinah tuskhitullaha azza wa jalla, wa hadzal iman idza tamakkana fi qalbil abdi athmara fihi al-ikhlasa lillahi ta'ala fi jami'il aqwali wal a'mal wa intafa min al-abdi ar-riya'a wa iradata dunya bi amalihi wa aqwalihi kama yuthmiru muraqabata rabbih subhanahu bi alla yakuna fi halin tuskhitullah wa alla yakuna fil qalbi min al-khawatir wal afkar illa ma yuhibbuhullah. Sesungguhnya apabila hamba mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu maha tahu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, dan apabila hamba mengetahui bahwa Allah Ta'ala selalu menyaksikan dan mengawasi semua hamba, dan bahwa Allah Ta'ala itu mendengar seluruh suara hamba, baik suara yang diucapkan terang-terangan atau yang dilirihkan. Dan juga apabila hamba mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu maha melihat dan penglihatan dia tidak terhalangi oleh apapun, dan Allah Ta'ala itu juga mengetahui semua yang disembunyikan oleh hati dan semua yang dirahasiakan dari tujuan-tujuan manusia dan juga niatan-niatan manusia. Sesungguhnya hal itu, yakni pengetahuan hamba terhadap hal itu semua, akan membuahkan di dalam hati hamba itu rasa selalu diawasi, merasa selalu diawasi oleh Tuhannya, sehingga hamba tersebut tidak akan berada di dalam keadaan zahir ataupun batin yang membuat Allah murka. Dan keimanan seperti ini apabila kokoh di dalam hati, kuat di dalam hati seorang hamba, maka akan membuahkan keikhlasan kepada Allah Ta'ala dalam seluruh ucapan dan perbuatan. Dan juga akan hilang dari hamba itu perbuatan hati berupa riya dan keinginan terhadap dunia dengan amal-amalnya dan ucapan-ucapannya. Sebagaimana keimanan bahwa Allah Ta'ala maha tahu, maha mendengar, maha melihat, maha mengawasi, ini akan membuahkan pada diri hamba merasa selalu diawasi, sehingga tidak akan berada di atas keadaan yang membuat Allah murka, dan juga tidak akan ada di dalam hatinya itu pikiran-pikiran kecuali yang dicintai Allah Ta'ala. Jadi pikiran-pikiran buruk tidak akan ada di dalam hati seorang hamba, karena hamba ini yakin bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang disembunyikan di dalam hati. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, disebutkan pula wa idza syahidal abdu azamatallah wa ijlalahu wa qahrahu wa qudratahu wa kadzalika ihatatah wa ilmah wa raqabatah wa sam'ah wa basarah wa kadzalika hukmahul jazai wa adlahu wa shiddatan intiqamihi qama fil qalbi al khawfu minhu subhanahu wal khasyatu wal wajalu min iqabih wa athmara dhalika al musara'ata ila ta'atihi wal inqibat an asbabi sukhti wa iqabih. Dan apabila seorang hamba benar-benar menyaksikan keagungan Allah Ta'ala dan keluhurannya serta kekuasaannya, demikian juga bahwa Allah Ta'ala juga meliputi semua makhluknya dengan ilmunya dan selalu mengawasi semua, mendengar semuanya dan melihat semuanya. Dan juga apabila seorang hamba menyaksikan hukuman Allah secara balasan yang telah diberikan kepada manusia di dunia ataupun yang dikhabarkan yang akan dia wujudkan di akhiratnya, dan juga menyaksikan keadilan Allah dan juga betapa kerasnya hukuman Allah, maka di dalam hati hamba tersebut pastilah terwujud rasa takut kepada Allah yang Maha Suci, dan juga
takut kepada siksanya, dan hal itu akan membuahkan sikap bersegera menuju ketaatan dan menahan diri dari segala yang dimurkai oleh Allah dan dari segala yang menyebabkan tertimpanya siksaan. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, wa idza tajalla subhanahu bi sifatis sam'i wal basari wal ilmi imba'atha minal abdi quwwatal haya minal abdi quwwatul haya fayastahyi min rabbih ayyarahu ala ma yakrah aw yasma'u minhu ma yakrah aw yukhfi fi sariratihi ma yamqatuhu alaih fatabqa harakatuhu wa aqwaluhu wa khawatiruhu wa mawzunah bimizani syar'i ghairu muhmalah wala mursalah tata hukmi tabi'ati wal hawa. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, apabila telah jelas bagi hamba sifatnya Allah Ta'ala, yakni sifat mendengar, melihat dan mengetahui, maka pastilah bangkit dari hamba itu kuatnya rasa malu. Maka ia pun malu kepada Tuhannya kalau dilihat oleh Tuhannya di atas keadaan yang dibenci oleh Tuhannya, atau malu kepada Tuhannya apabila dia mendengar dari hamba itu apa yang Allah benci, atau malu menyembunyikan di dalam hatinya sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, sehingga semua gerakannya, semua ucapannya, semua yang ada di benaknya itu ditimbang dengan timbangan syariat, tidak dibiarkan lepas begitu saja di bawah kendali tabiat dan hawa nafsu. Dan berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah juga perihal muraqabah, yakni merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah dawamu ilmil abdi wa yaqinih bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinih fasidamatuhu lihadal ilmi wal yaqin hiyal muraqabah, yakni terus menerusnya hamba itu mengetahui dan meyakini bahwa Allah yang maha benar, yang maha tinggi dan maha suci selalu melihat dia, melihat zahirnya ataupun batinnya. Maka terus menerusnya pengetahuan dan keyakinan seperti itu, itulah yang disebut al-muraqabah. Dan muraqabah itu samarah ilmihi bi anna Allah subhanahu raqibun alaih, nadirun ilaih, sami'un liqaulih, wa huwa muttali'un ala amalih kulla waqtin wa kulla lahdatin wa kulla nafasin wa kulla tarfati ain. Dan muraqabah itu merupakan buahnya pengenalan hamba kepada Tuhannya, bahwa Allah itu selalu mengawasinya, melihat padanya, mendengar ucapannya, dan selalu melihat perbuatannya di setiap waktu dan di setiap kedipan, di setiap nafasnya dan setiap kedipan matanya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin juz 2 halaman 65. Dan juga dari Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, al-mu'minu yuhasabu nafsahu wa ya'lamu anna lahu mawqifan baina yaday Allahi ta'ala, wal munafiq yaghfulu an nafsihi farahimallahu 'abdan nadhara li nafsihi qabla nuzuli malakil mauti bih. Orang beriman akan selalu introspeksi diri. Orang beriman akan selalu memperhitungkan dirinya. Sudah berapa banyak kebaikan yang dilakukannya dan seberapa banyak keburukan yang sudah dilakukannya. Dari amal kebaikannya mana yang kira-kira sudah diterima karena didasari ikhlas dan kebenaran, dan dari dosa-dosanya mana yang sudah ditaubatinya dan mana yang belum, untuk segera disikapi
yakni dengan banyak taubat dan istighfar dan memperbaiki diri. Itulah pekerjaan orang beriman yang utama dalam hidup ini. Dan orang beriman juga mengetahui bahwa dia pasti di hadapan Allah, di pengadilan Allah, dan selalu ingat akan hal itu, sehingga orang beriman selalu bisa mengendalikan ucapannya, perbuatannya, bahkan niatan-niatan hatinya. Sedangkan orang munafik itu lalai terhadap dirinya, melalaikan dirinya. Maka semoga Allah merahmati, kata beliau, semoga Allah merahmati hamba yang selalu melihat pada dirinya, memperhatikan dirinya sebelum turunnya malaikat maut terhadapnya. Jemaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma laqiya ghulaman yar'al ghanam. Beliau bertemu seorang anak, seorang bocah yang menggembala kambing. Fasa'alahu ayyabi'ahu ra'san minha. Maka dia meminta pada bocah itu agar menjual satu ekor kambing kepadanya. Faqala al-ghulam, maka bocah itu mengatakan, al-ghanam laysat li, kambing-kambing ini bukan milik saya. Kama anna sahibaha lam ya'dzan li bi bai'iha, sebagaimana juga pemiliknya juga belum mengizinkan saya untuk menjualnya. Maka berkata Ibnu Umar, fabi'ni ra'san minha wahtafid bithaman li nafsika wa kulli sahibiya inna dhi'ban qad ihtatafaha. Ya, jual saja satu ekor kepadaku, kan kambingnya banyak, jual seekor kepadaku dan simpanlah uangnya untuk dirimu, dan katakan saja kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakan seekor darinya, mencuri darinya. Maka berkata bocah penggembala itu, fa aina Allah idzan, loh kalau begitu di mana Allah, di mana Allah? Jadi bocah di masa itu terdidik muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak ingin melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Ta'ala. Luar biasa, itulah hasil pendidikan iman, tarbiyah imaniyah yang ada di masa salaf dahulu. Dan Ibnu Umar tentunya hanya menguji si bocah tadi, bagaimana amanahnya. Jazakallahu khairan. Kemudian al-muraqabah wal ikhlas wal khauf min Allah, bisa merasa selalu diawasi Allah dan bisa mewujudkan ikhlas kepada Allah, pemurnian semua ibadah zahir batin hanya kepada Allah, dan juga bisa terwujud pada hati rasa takut kepada Allah. Hiya thamaratu ta'abbud bi asma'i subhanah. Itu adalah buahnya ibadahnya hati dengan dasar nama-nama Allah yang maha suci. Dan di antara nama-nama yang membuahkan rasa selalu diawasi oleh Allah dan juga membuahkan keikhlasan dan juga rasa takut kepada Allah, di antaranya adalah nama As-Sami', yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha tahu, Ar-Raqib, yang maha mengawasi, Al-Muhit, yang maha meliputi, Al-Basir, yang maha melihat, Al-Khabir, yang maha tahu, Al-Syahid, yang maha mengawasi, Al-Hafidh, yang selalu menjaga, Al-Muhaimin, yang mengawasi juga, mengintai, Al-Batin, yang mengetahui segala yang tersembunyi,
Al-Qayyum, yang menegakkan, yang maha tegak dengan dirinya dan menegakkan yang lainnya. Al-Qarib, yang maha dekat. Al-Latif, yang maha lembut. Al-Azim, yang maha agung. Al-Qadir, yang maha kuasa. Al-Qahir, yang maha menguasai. Al-Aziz, yang maha perkasa dan mulia. Al-Kabir, yang maha besar. Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Matin, yang maha kokoh. Al-Ali, yang maha tinggi. Al-A'la, yang tertinggi. Al-Jabbar, yang maha memaksa. Ad-Dayyan, yang maha menghisab atau memperhitungkan. Al-Hakam, yang maha menghukumi. Al-Hasib, yang maha menghitung atau memperhitungkan amal seluruh hambanya. Itu di antara nama-nama yang kalau selalu diingat bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama itu dan memiliki sifat-sifat yang ditunjukkan nama-nama tadi, maka akan tumbuh rasa di dalam hati muraqabah, yakni merasa selalu diawasi Allah, dan juga akan tumbuh rasa malu kepada Allah dan juga rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, berikutnya kita kaji satu persatu dari nama-nama tadi untuk lebih mengena di hati ketika kita mengenal nama-nama itu satu persatu dan memahaminya, serta mengimani sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah tadi. Nama Ar-Raqibu. Ar-Raqibu ini diantaranya disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 52, di mana Allah Ta'ala mengatakan wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan adalah Allah atas segala sesuatu itu maha raqib, raqiba, yakni maha mengawasi, maha mengawasi. Dan makna ar-raqib pada haknya Allah Ta'ala, ar-raqib huwal hafidhul ladzi la yaghibu amma yahfadhuh, dialah yang menjaga, di mana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi dia pada segala yang ia jaga. Jadi semuanya dijaga oleh Allah dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Beda dengan manusia. Manusia itu walau menyewa orang untuk menjaga rumahnya atau menjaga pabriknya, ya, dia taunya adalah ya sebatas apa yang dia lihat, adapun apa yang tersembunyi dia tidak tahu. Dan dia tahu sebatas apa yang terekam CCTV misalnya, adapun apa yang tidak terjangkau oleh kamera CCTV juga tidak tahu, ya. Itulah manusia. Kalau menjaga itu jauh dari kesempurnaan, karena itu kadang-kadang sudah dijaga juga masih kehilangan, ya. Adapun Allah Ta'ala, jangankan untuk menjaga apa yang nampak, segala yang ada, walau itu makhluk halus, walau itu sangat tersembunyi, walau itu sangat lembut, Allah tahu, ya. Itulah Ar-Raqib. Dan Ar-Raqib dan Asy-Syahid ini termasuk nama-nama Allah yang terbaik. Itu memiliki makna yang mirip, ya. Ar-Raqib mengawasi, Asy-Syahid juga menyaksikan. Wa kilahuma yadullu ala ihatati sam'illah bil masmu'at wa basarihi bil mubsarat. Dan ini menunjukkan sifat bahwa Allah meliputi dengan pendengarannya kepada semua yang
bisa didengar, dan meliputi dengan penglihatannya terhadap segala yang bisa dilihat olehnya, dan tidak ada yang tidak bisa dilihat olehnya. Wa ilmuhu wa ilmihi bi jami'il ma'lumat al-jaliyah wal khafiyah, dan juga ilmunya Allah itu meliputi segala yang diketahui, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa huwa raqibu ala ma dara fil khawatir wa ma taharrakat bihil lawahid wa min babin aula ar-raqib 'ala al-af'al adh-dhahirah. Dan Allah itu mengawasi dan menyaksikan seluruh apa yang terjadi di dalam benak seluruh makhluknya, dan apa yang bergerak ya pada makhluknya, dan tentunya dia lebih mengetahui yakni semua perbuatan yang zahir. War-raqib al-muttali' ala ma akanathu as-sudur al-qa'im ala kulli nafsin bima kasabat alladhi hafizal makhluqat wa ajraha ala ahsani nidham wa akmali tadbir. Dan Allah juga maha menyaksikan dan mengawasi, dalam artian melihat seluruh apa yang disimpan oleh dada manusia, dan juga mengawasi seluruh apa yang dilakukan oleh setiap jiwa, dan juga dia menjaga seluruh makhluk dan memberlakukan pada semua ciptaannya apa yang terbaik menurutnya dalam pengaturan dia, dan juga yang paling sempurna dalam pengaturan. Jadi aturan Allah terhadap semua kejadian di alam raya itulah yang terbaik dan yang paling sempurna, dan semuanya dalam pengawasan dia, tidak ada yang luput dari pengawasannya. Bahkan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dia tahu, dan tidak akan jatuh kecuali karena dikehendaki jatuhnya oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada satupun kejadian yang terjadi kecuali Allah tahu, dan tidak terjadi kecuali atas izin Allah, dan semuanya dalam pengaturan Allah Ta'ala. Dan perbuatan Allah dalam mengatur itu juga berkisar antara kebaikannya dengan keadilannya. Terjadinya musibah, terjadinya gempa, terjadinya angin topan, terjadinya apa saja yang terjadi, itu tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah dan kehendaknya, bukan atas kehendak selain dia. Ya. Dan semuanya diketahui dengan sempurna. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah ini, inna ta'abbud lillah subhanahu bismi ar-raqib yuthmiru fil qalbi muraqabatallah fis sirri wal alan, fil laili wan nahar, fil khalwah wal jalwah. Bahwa beribadah kepada Allah berdasarkan, yakni dengan ibadah batin berdasarkan nama Allah Ar-Raqib, ini membuahkan di dalam hati rasa diawasi selalu oleh Allah, baik dalam ketersembunyian ataupun dalam terang-terangan, di malam hari ataupun di siang hari, ketika tidak ada orang ataupun ketika banyak orang. Kenapa? Li'annahu subhanahu ma'abdihi la takhfa alaihi khafiyah. Allah itu menyertai hambanya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Yasma'u kalamana wa yara makanana. Dia mendengar semua perkataan kita dan melihat tempat kita. Wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia juga tahu pengkhianatannya mata dan apa yang disembunyikan oleh dada.
fa idza aqana al-'abdu bi hadhil haqa'iq sa'a ila hifdzi qalbihi wa sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa jawarihi kulliha min ayyakuna minha aw fiha ma yuskhitullah. Maka apabila seorang hamba yakin betul akan hal ini, dengan hakikat ini, niscaya ia berusaha menjaga hatinya, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga lisannya, menjaga semua anggota badannya. Jangan sampai ada darinya yang membuat Allah murka, yang bisa membuat Allah murka. Wahya tujibu siyanatal batin wal zahir. Sehingga keimanan kepada nama ini bisa berbuah terjaganya batin dan zahir. Fasiyanatul zahir bihifdzil harakat al-zahirah, wasiyanatul batin bihifdzil khawatir wal iradat wal harakat al-batinah allati minha rafdu mu'aradati amri wa khabari. Maka menjaga zahir dengan menjaga gerakan yang zahir, ucapan yang zahir, sedangkan menjaga batin adalah dengan menjaga pikiran, keinginan, gerakan batin. Di antara gerakan batin adalah menentang perintah Allah dan mengingkari berita Allah. Ya, ini dijaga betul, jangan sampai terjadi seperti itu. Fayatajarradul batin min kulli syahwah wiradatin tu'aridu amrah. Sehingga batin itu benar-benar bersih dari segala syahwat dan iradah yang bertentangan dengan perintah Allah. Wa min kulli iradatin tu'aridu iradatah. Dan juga benar-benar bersih dari segala keinginan, kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah. Wa min kulli syubhah tu'aridu khabarah. Dan juga batin menjadi bersih dari segala syubhat yang bertentangan dengan berita Allah. Wa min kulli mahabbatin tuzahmu mahabbatah. Dan batin bisa bersih dari segala cinta yang bertentangan dengan cintanya Allah. Wa hadhi haqiqatul qalbis salim. Dan inilah hakikat hati yang bersih, hati yang salim, qalbun salim, alladzi la yanju illa man atallaha bih, di mana tidak ada yang selamat kecuali orang yang menghadap Allah, datang kepada Allah membawa hati yang salim. Wa mata raqabal abdu rabbahu ahsana qawlahu wa amalah. Dan kapan saja seorang hamba itu merasa selalu diawasi oleh Tuhannya, niscaya dia akan membaguskan ucapan dan perbuatannya. Fa balagha darajatal ihsan lil malikid dayyan wa ma, maka dia mencapai derajat al-ihsan dalam beribadah kepada Allah yang maha menghisab hambanya, yang maha memperhitungkan hambanya. Dan karena itu ketika kita bersendirian pun jangan sampai kita katakan kita sendiri, tidak ada yang tahu. Tapi kita harus katakan walau bersendirian bahwa Allah selalu mengawasi kepada kita. Itulah apa yang bisa dipetik hikmah dan pelajaran dari nama Allah As-Sami, Ar-Raqib, Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Baik, kiranya itu yang bisa disampaikan, dan mungkin sebelum diakhiri ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Dan kayaknya enggak ada ya. Dan alhamdulillah sebagian sudah mendapatkan sakinah, ya, ketenangan, ketentraman jiwa, sehingga sudah bisa ngantuk-ngantuk. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.